Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 3, mata kuliah politik luar negeri Indonesia, akan menjelaskan mengenai pengantar dan cakupan politik luar negeri. Pertama-tama, mari saya perkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Muhammad Aryadana, Maulia Sari, Adelia Salsaputri, Diva Ayu Maharani, M. Abizar Al-Ghifari, Bambang Pamungkas, M. Raffi Hibrizi, dan saya sendiri, Kemas Frasya Ananta Putra. Pada video kali ini, ada 4 materi yang akan dibahas. Pertama, yaitu pengertian politik luar negeri. Kedua, ruang lingkup. Ketiga, tujuan politik luar negeri strategis Indonesia. Dan tujuan politik luar negeri Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Materi-materi yang ada akan dijelaskan oleh 4 perwakilan teman kami, yaitu Maulia Sari, Adelia Salsaputri, Diva Ayu Maharani, dan kemudian Raffi Hibrizi. Baiklah, memasuki penjelasan yang pertama mengenai pengertian dari politik luar negeri. Apa sih politik luar negeri? Jadi, politik luar negeri merupakan arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut dalam lingkup dunia internasional. Secara umum, politik luar negeri atau yang dikenal dengan foreign policy merupakan strategi suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain berdasarkan nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk kepentingan nasional negara tersebut di dalam pencaturan dunia internasional. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai kebijakan politik luar negeri sendiri, tergantung pada tujuan negara tersebut. Jadi, singkatnya, politik luar negeri itu merupakan perpaduan dari tujuan atau kepentingan nasional dengan power dan kapabilitas. Kemudian, dalam arti sempit, politik luar negeri ini juga diartikan sebagai suatu strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Namun, jika diartikan secara luas, pengertian politik luar negeri merupakan pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Ruang lingkup. Ruang lingkup politik luar negeri merupakan hubungan antar negara, sehingga yang dipelajari ialah komponen inti negara seperti wilayah atau geografis, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat dengan segala permasalahan politik internasional. Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal. Tujuan politik luar negeri strategis Indonesia 1. Mengembangkan kerjasama ekonomi, perdagangan, investasi, alih teknologi, dan bantuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 2. Meningkatkan fasilitas bagi perluasan kesempatan kerja di luar negeri. 3. Mewujudkan kepemimpinan Indonesia dalam proses integrasi ASEAN Community dan penanganan kejahatan lintas negara di kawasan. 4. Memperkuat hubungan dan kerjasama Indonesia dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik. 5. Mewujudkan kemitraan strategis baru Asia Afrika. 6. Memantapkan dan memperluas hubungan dan kerjasama bilateral. 7. Memperkuat kerjasama di forum regional dan multilateral. 8. Meningkatkan komitmen terhadap perdamaian dunia. 9. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri. 10. Meningkatkan upaya diplomasi kemanusiaan dan menangani bencana alam, khususnya rehabilitas dan rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara. 11. Mewujudkan organisasi Departemen Luar Negeri dan profesional, efektif dan efisien. 11. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. 12. Meningkatkan dukungan dan kepercayaan ke masyarakat internasional terhadap Indonesia, demokratis, aman, damai, adil, dan sejahtera.
13. Meningkatkan komitmen terhadap perdamaian dunia. Tujuan politik luar negeri Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Indonesia mengupayakan agar setiap manusia di muka bumi ini bergaul dengan damai antara satu dengan yang lainnya. Kemudian juga menghormati hak asasi manusia yang berlaku dan juga menghormati kedaulatan negara masing-masing. Di samping itu, Indonesia menghendaki pergaulan internasional dengan tertib tanpa pertikaian, perang, ataupun penjajahan oleh satu bangsa kepada bangsa lainnya. Dan yang terakhir, Indonesia sangat mengupayakan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi, sosial, maupun politik antara negara satu dengan negara yang lainnya. Sekian dan terima kasih.